Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo kakak-kakak, ketemu lagi di Scott Voice Maisa bersama saya Jihad Syauki sebagai moderator pada podcast kali ini. Di podcast kali ini kita akan mewawancarai salah satu peserta didik baru SMA Islam Andalusia Klasen. Nah, di sini ada di samping saya ada Kak Adi Pramdani sebagai salah satu peserta didik SMA Islam Andalusia Klasen tahun 2025. Dengan Kak Adit ini lulusan dari mana? Sebelumnya sekolah di SMP di Ponorogo 3 Kabupaten. Oh, SMP di Ponorogo 3 Kabupaten. Kabupaten ya. Berarti yang dekat SMK Dugo itu ya Kak? Ada SMP. SMK Dugo. Benar ya? Iya benar. Oh iya, soalnya itu kemarin aku lihat Kak. Oh, kelas itu. Terus berarti ini pertama kali mondok? Ini pertama kali mondok. Sebelumnya belum pernah? Sebelumnya belum pernah. Oh iya iya. Oke Kak Adit. Untuk Kak Adit ini kenapa memilih sekolah yang berbasis pondok? Kenapa nggak di sekolah luar negeri? Apakah itu kemauan sendiri atau paksaan orang tua? Sebelumnya kemauan orang tua, terus jadi ikut tertarik gitu. Sebelumnya belum tertarik tuh? Sebelumnya belum tertarik karena belum tahu. Oh iya. Sekolahnya. Jadinya ikut tertarik. Iya. Selain itu juga mengakui apa ilmu agama itu kurang. Oh iya iya, masya Allah ya. Terus masuk ke sini, berarti udah berapa minggu nih Kak di pondok? Kurang lebihnya 3 minggu. 3 minggu, hampir 1 bulan ya Kak ya? Iya. Udah betah belum itu? Alhamdulillah Udah betah. Satu kamar mana? Apa aja ya? Itu dari berbagai daerah mesti ya? iya. Paling jauh itu daerah mana Kak? Paling jauh ada di Riau. Ada di Riau. Jauh banget ya Kak ya? Riau. Kalau nih Kak Adi kan udah masuk pondok nih. Gimana sih kegiatan di pondok itu? Mungkin ada di kegiatan sekolahnya sama pondok itu gimana? Kalau di kegiatan pondok dulu, kegiatan pondok. Kegiatan pondoknya saya seru itu kayak dari pengalaman itu kayak ya itu Kadang-kadang, aduh, iya. ngaji ya gitu. Jadi barang ya. Ngaji. Tapi kebenarannya ada loh pasti itu. Enggak. Iya. Bisa sih. Iya. Ngaji bareng, tangannya bareng. Iya. Kalau kegiatan sekolah ya Kak gimana? Kegiatan sekolah juga hal seru sih Iya. ya. Pelajarannya enggak terlalu bosan gitu. Iya. Terus Terlalu bosan, ekstrakurikulernya juga banyak. iya. Siswa-siswanya juga banyak, teman-temannya banyak. Iya. Terus juga ada itu apa? Ada juga pramuka juga asik gitu. Asik. Oh, pramukanya gimana tuh Kak? Menurut Kakak kalau pramuka di Andalusia di SMA Islam Andalusia? Pramukanya kami sih kayak kelihatannya asik gitu loh. Asik ya? Soalnya ekstranya juga banyak yang masuk. Banyak peminatnya gitu ya? Banyak peminatnya. Terus apa namanya kayak acara kemarin itu PTA? iya betul. Oh, gimana tuh Kak? Terkait PTA? Kan yang gini, Kak Adi berarti kan udah mengikuti PTA sama 2 ini ya? Pesan-pesan Kak terkait kegiatan kemarin? Mungkin dari kegiatannya atau panitianya, dewannya, itu ada Kak? Pesan-pesan dari Kak Adi sendiri? Yang kedua keren sih, keren kayak dapat wawasan yang baru. Apa lagi kemarin ada itu yang namanya upacara adat. Upacara adat? Yang baru pertama kali. Iya. Kalau di Bunggala itu berarti kan kalau di Bunggala kan isinya PTA ya, penerimaan tamu apa kan? Kalau di Bunggala berarti penerimaan tamu Bunggala, bukan? Iya kan? Kalau pas PTP itu nggak ada upacara adat ya Kak? Belum. Berarti upacara adat ada di pas penegak. Berarti baru mengalami di penegak, di Bunggala belum ada. Kalau dari upacara adatnya gimana? Dari upacara adatnya sendiri? Dari sini. Iya. Dari apa ya? Seru itu kayak baru ada hal yang belum pernah dilihat. Kayak ada yang Toka oh ya itu pusaka Ambaran di Semaisa. Jadi Ambaran Al-Anwar Al-Jamiyah itu punya pusaka keris, namanya itu keris macan tumbang sama tongkat Alasakri. Jadi pas upacara adat itu yang itu bagian Jawa itu memainkan keris yang kayak gitu loh Kak, tahu nggak? Iya. Yang kemarin ya, jadi terus kayak gimana ya? Kayak gitu lah, iya kayak gitu. Oh, nah untuk itu kan dari segi kegiatannya dari upacara adat. Kalau dari Dewan Ambarannya Kak, untuk Kak itu gimana?
dari Dewan Ambalan sendiri? Lihatnya sih kayak kagum aja ya. Kagum karena kayak di ada kota kan ada kegiatan ngaji, ada hafalan, Iya. ada di sekolah juga ada kegiatan lain. Tapi masih bisa ya, Masih bisa dalam berorganisasi itu ya? Iya, masih bisa aktif gitu. Iya. Emang hebat sih, Pak. Kuat gitu. Iya, soalnya anak-anak Dewan Ambalan di sini tuh anak-anak yang hebat, Kak. Soalnya mereka tuh memiliki fisik dan mental yang kuat. Di lelahnya mereka belajar di sekolah, di mengaji di pondok, tapi mereka masih bisa meluangkan waktu untuk kegiatan berorganisasi, acara rutin seperti kegiatan di pramuka, terus berdoa, belum ada rapat-rapat bulanan, ada latihan rutin juga. Jadi mereka itu masih bisa meluangkan waktunya untuk hal tersebut. Kalau kader sendiri itu memilih ekstrakurikuler apa itu di semester? Itu pramuka. Pramuka juga? Iya, pramuka juga. Oh, kenapa itu pramuka, Pak? Selain banyak yang untuk itu, Ya, banyak minatnya. Iya, banyak minatnya. Juga mau lanjutin karir dia sertifiko. Karir gimana juga karir itu? Sebelumnya kan pernah itu Dewan Penggalang. Dewan Penggalang, oh, DP. Iya. Iya. Itu jadi DP berapa tahun, Pak? 2 tahun. 2 tahun lama juga ya, Kak ya? Menjabat sebagai apa tuh? Kebetulan saya menjabat menjadi pratama. Oh, ala Pratama. Oh, iya. Keren. Berarti mau join Dewan Ambalan nih? Iya, Mau jadi badan? aduh ya betul. Mau jadi Dewan aja. Berarti kan Kak Adip ini mempunyai pengalaman yang baik ya. Dari DP 2 tahun jadi pertama mulai ya. Berarti kan punya pengalaman yang menarik, Kak. Boleh nggak ceritain dari pengalaman berorganisasi selama 2 tahun itu? Mungkin ada kisah menarik di dalam organisasi tersebut. Mungkin lomba-lombanya. Kayak aktif di lomba gitu ya? Aktif di lomba. Kayak awalnya sih apa ya, kayak paling latihannya dulu. Latihan itu ya. Berarti latihannya itu tiap 1 minggu sekali atau gimana? kalau pas tergantung biasanya satu minggu full. Jadi itu kan latihan kalau ada lomba ya, Kak? Satu bulan. Kalau latihan rutin kalau kayak hari Jumat itu ada nggak? Ada. Tapi itu buat seluruh siswa. Iya. Berarti nggak dewannya tok ya? Iya. Jadi kelas 8. Oh, iya. Ya kelas 9-nya enggak? Iya, kelas 9 juga. Paling kelas 9 pas waktu apa ya? Iya. Terus itu kan selain lomba-lomba apa lagi? Kemarin iya. Oh ya, kalau itu lomba itu lomba aja. Lombanya OKB. Iya. Terus udah alhamdulillahnya udah jadi pramuka dari itu. Pramuka Garuda, beda kayak itu Garuda tahun berapa itu, Pak? Tahun 2024. Tahun baru kemarin berarti ya? Iya. Berarti itu yang jadi Garuda itu semua dewan penggalang atau ada siswa yang bukan dewan? Ada yang siswa dewan itu. Ya, dewan itu itu loh. Selain dari Penggalang. Ya. Enggak ya dari SMA Oh. SMP Diponya loh. Oh, Yang iya. dari SMP Dipo. Ada Yang bukan dewan. iya dewan dewan. Itu kalau dari SMP Dipo sendiri itu mengirimkan berapa peserta, Pak? Kurang lebihnya kurang dari 20. Kurang dari 20. Ya lumayan banyak kayak bisa membawa pasukan Garuda gitu. Iya. Awalnya pratamanya tadi. Bang. Terus kan pengalaman ya. Selain itu ada lagi nggak, Pak? Selain mengikuti lomba, Ada juga pernah jadi tuan rumah lomba siaga. Itu lomba siaga sekuat, siapa tahu sekuaran? Sekarang. Jadi hanya lingkup kudu mana ya? Tahun berapa itu, Pak? Tahun kemarin juga itu. Tapi masih tahun ini. Masih Cuma awal-awal. awal 2025 berarti. Oh iya. Jadi tahu ya. Tapi ya, Pak, di SMA kita juga mau mengadakan mau menjadi tahun tuan rumah. Jadi SMA Islam Indonesia Dosen mau mengadakan lomba penggalang tingkat SMP MTS kelas 9 Mas. Jadi aku itu lombanya itu kita ada lomba KBB, terus ada pioneering, terus ada apa lagi tuh? 6 lomba, terus ada ranking 1 sama konsep digital. Begitu. Terus untuk pelaksanaannya itu sekitar bulan September.
Tapi enggak cuma wilayah Brebes juga, wilayah sekitar Brebes juga boleh ikut. Misal kayak di Cilacap, terus Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga itu juga bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ngomong-ngomong maksudnya Untuk tiket masuk itu per regunya itu 250. Jadi 250 itu udah mencakup 5 mata lomba dari KBB, engineering, amroban, dan lain-lain. Itu 250 per regu. Berarti misal satu pangkalan itu kan ada 2 regu, satu kota satu fee. Berarti itu total 250 kali 2 ini 500. Tuh. itu program Jawaban pada tahun ini sudah pernah apa dan pernah lakuin apa? Untuk program kerja ya, untuk DA tahun ini, itu yang pertama kita udah pernah mengadakan kegiatan pembekalan bandara, yang mana kegiatan tersebut diikuti oleh kelas 10, seluruh kelas 10, dan itu bersifat wajib. Karena kenapa? Karena pembekalan bandara itu buat persiapan saat ujian bandara. Nah, ujian bandara itu sebagai syarat training pasca. Itu yang pertama, kegiatan pembekalan bandara. Yang kedua, kita pernah mengadakan pengembaraan asana. Kalau pengembaraan tahun lalu itu kan kita jalan lagi kak, yang mendapatin bintang itu loh, kalau mana yang bintang. Tapi kalau tahun sekarang itu kita mengadakannya dengan goes. Jadi kita bersepeda, goesnya ke Menganti. Jadi setelahnya SMA ke Pantai Menganti. Untuk jalannya Untuk jalan itu kira-kira berapa ya? 30 ya kak. Kalau nggak salah 30 sih kak. Dan itu kalau dibilang capek kak. Soalnya pertama itu kita bawa tas, bawa badan ya. Kita bawa badan, bawa tas saja, nggak tahu siapa aja. Baju, ada peralatan tenda dan lain-lain. Terus ada bawa sepeda juga. Ditambah bawa pasukan itu kan. Jadi sifat-sifat kekeluargaan sama solidaritasnya itu harus benar-benar disatukan loh kak. Karena kalau ada yang capek, dia mau nggak mau harus berhenti, nggak boleh apa ya namanya, nggak boleh apa ya, intinya harus tahu perasaan anggotanya loh. Jadi nggak boleh menang sendiri. Jadi kalau ada yang sakit, kalau ada yang capek ya mau nggak mau kita harus berhenti nungguin sampai capeknya hilang. Dan itu benar-benar biasanya banget diperlukan kak. Termasuk ilmu baru lah, intinya nggak ada susah didapat lah ilmu seperti itu, cuma ada di tempat enggak. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kita ada berbagi takjil pas bulan Ramadan kemarin, kita mengadakan berbagi takjil. Terus yang terakhir itu kemarin KTA yang diikuti oleh peserta didik baru. Dan untuk besok insya Allah itu kita ada event terdekat, itu persiapan buat lomba penggalang serta nasional Limas. Untuk apa ya, konsep lebih lanjut alur kegiatan lomba bisa dicek di akun Scott kami, @Andalusia_Smaisa. Nah, di situ kalian bisa start itu, bisa cari-cari info terkait konsep lomba, dari lombanya apa aja, terus teknikal meetingnya gimana, terus alur apa ya, jumlah lombanya juga di situ tertera. Jadi tinggal startin di akun IG kami @Andalusia_Smaisa. Oke ya. Terus paling itu juga sebenarnya ada lagi program kerja lain, cuman belum terlaksana. Soalnya kita juga keterbatasan waktu, juga jarak yang terlalu terbatas lah. Sebenarnya masih ada banyak, cuman ya keterbatasan waktu juga. Kayak gitu sih ya. Ngomong-ngomong nih, kan kak ini pertama ya. Jadi kan pertama itu memimpin dewan anggaran, dewan penggalang ya. Kalau di anggaran ini pradana. Selama Kak Adik jadi pertama nih, jadi kan menguasai jiwa kepemimpinan ya. Kalau dari Kak Adik sendiri nih, apa itu kepemimpinan? Ya, kalau dari Kak Adik sendiri itu definisi pemimpin itu apa? pemimpin gaya nggak harus yang namanya dia bukan harus tentang nyuruh kayak mulai sendiri. Ini kayak harus nanti perasaan dari orangnya, Ya, harus memahami sifat orangnya, ya harus lah. iya, harus peka itu ya. Harus mendewasai diri. Iya, Dewasa malah. iya sih. Juga yang tadi itu harus bisa menjadi pengaruh ya kak ya. Ya, Karena kadang-kadang ada kak seorang dia itu pemimpin dalam suatu organisasi, tapi belum bisa mempengaruhi anggotanya ya kak. Jadi
misalnya dari ketua tapi belum bisa mempengaruhi anggotanya. Malah terkadang ada anggota yang bisa mempengaruhi anggota lain gitu loh. Malah ketua itu malah nggak bisa mempengaruhi, itu kan ada ya Kak. Kalau pengalamannya Kadip nih, karena setiap organisasi kan pasti ada rapat ya Kak, rapat atau pleno itu ya. Kalau dalam lingkup rapat itu biasanya kan ada salah satu anggota yang nggak ikut kegiatan, nggak ikut rapat. Misalnya hari ini rapat membahas kegiatan buat besok, pas rapat dia nggak datang, tapi pas kegiatan dia datang. Kalau dari kamu sendiri itu tanggapannya gimana? Kalau mengatasi anggota yang sulit, Kalau untuk itu yang mengatasi biasanya itu cuma pelatih saya, karena apa, mau bagaimana mengatasinya masih tetap kena sendiri, soalnya dalam pramuka itu kena satu harus kena semua, walaupun cuma satu anak yang nggak menangkap salah gimana, tapi yang lain yang nggak salah pasti tetap kena iya tentu sih Kak. Tapi gini Kak, kan Kak kan jadi pertama ya, jadi pemimpin yang jalan pemimpin itu kan juga harus menasihati anggotanya ya, dan memberikan kayak nasihat-nasihat itu loh. Misal kayak ada anggota yang jarang ikut rapat tapi tiba-tiba nongol di kegiatan, itu cara menasihati yang baik menurut Kak itu gimana? Jadi cara ngomongin mungkin apa harus dibentak biar langsung rasa anaknya, apa mungkin ya secara halus secara halus yang nakal dibaikin malah harusnya baik gitu loh. oke gitu ya Kak. Biasa dari diri sendiri gitu. Kalau nggak biar kayak kita tahu bahwa katanya orangnya tidak materi Iya. gitu. Tapi Kak itu pernah nggak mengalami kayak ada anggota yang keras kepala itu? Ada berarti ya. Itu caranya menyikapinya gimana? Intinya tidak ada apa ya, kayak didimin kayak ya ibaratnya kayak sama kak anggota lain gitu. Nggak ada beda. Oh gitu. Terus kan Kak ini itu ya jadi pemimpin ya. Ada nggak kira-kira tips buat teman-teman supaya bisa menjadi pemimpin yang baik? Gitu. Tips buat Ini cuma tips gitu. Sabar. Iya sabar ya. Sabar nomor satu ya Kak ya. Kita sabar. Kalau untuk gede. Iya. Terus intinya berani disalah-salahin terus, berani. Iya. Berani ya Kak? Iya berani disalah-salahkan terus. Iya terus Iya sabar lah. sabar nomor satu ya Kak ya. Terus kalau ini Kak, di organisasi juga kan ada biasanya itu ada yang namanya itu circle. Kalau kan biasanya itu sering kita alami dalam suatu organisasi itu biasanya ada circle tersendiri loh. Jadi di dalam organisasi itu istilahnya membuat forum di dalam forum. Itu kan suatu hal yang kurang baik ya Kak. Kalau menurut Kak Asif itu cara mengatasinya gimana? Ya bukan cara mengatasi, tanggapan terkait kendala membuat forum di dalam forum. Tahu-tahuannya ya kayak ngapain gitu loh, kayak punya di organisasi, apalagi di organisasi bangsa, kan harusnya kayak barang-barang terus nggak mencari gitu. Iya. Kalau misalnya di dalam forum, ngapain gitu pramuka gitu, ngapain gitu. Tapi Kak Adip, selama menjadi DPR dulu itu tahu nggak menghadapi kasus seperti itu? Ya anggota itu kayak membuat forum pernah. Jadi Kak Adip udah mengalami ya. Terus itu selesai nggak Kak? Maksudnya bisa terpecah nggak udah biar nggak jadi terjadi forum, membuat forum di dalam forum? Kalau di dalamnya ya nggak sempurna, cuman masih bisa itulah. Itu ya mengurangi meredakan itu ya. Karena juga ada nasihat sendiri. Itu kira-kira kan kok bisa terjadinya membuat forum di dalam forum itu kira-kira gimana Kak? Ya, bisa timbul membuat forum di dalam forum. Biasanya yang membuat duluan itu biasanya yang ngerasa anak-anak itu kayak satu anak kayak nyuruh teman-temannya buat kayak gimana kayak jauh dari anak yang lain gitu, kayak gara-gara anak
bukan berarti jadi kayak jadi berawal dari kayak kecemburuan gitu ya. ya cemburu sama anggota lain. Jadinya ini teman-teman buat Jauh gitu ya. Ya bisa jadi ya kak. ya mungkin malah ada juga yang nggak mau nurut, jauh-jauhin kan jadinya lebih apa yang Ya mungkin itu juga berarti sebagai pemimpin juga kita harus menyamaratakan ya kak. Jadi nggak boleh pilih-pilih ya kak ya. Jadi kalau ini perhatiin, yang satu juga harus diperhatiin juga ya. Dia nggak boleh yang ini diperhatiin tapi yang ininya enggak. menang-menang. Iya, itu malah minum-minum udah kan forum di dalam forum ya kak ya. Ya, berarti kesimpulannya itu di dalam sebuah organisasi kita itu nggak boleh yang namanya membuat forum di dalam forum ya. Soalnya apa sih gunanya organisasi kalau di dalam organisasi itu ada organisasi lagi. Jadi yang namanya organisasi itu kita harus mempererat tali persaudaraan ya kak ya. Jadi apapun ada masalah atau kendala kita pecahkan dengan cara bermusyawarah. Karena kan di dalam dasar dharma nomor 4 kita juga dikasih tahu patuh dan juga musyawarah ya kan ya. Jadi apa-apa kalau ada masalah atau konflik kita selesaikan dengan cara musyawarah ya kayak. Apalagi di dalam kepermukaan. Ya, terus udah ya kayak apa ada lagi? Mungkin itu aja ya untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.